Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 105721112119, kelas manajemen 19D, Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah akuntansi manajemen. Materi yang pertama saya akan menjelaskan sistem perhitungan biaya tradisional costing, dan yang kedua yaitu penetapan harga transfer. Saya akan menjelaskan tentang metode tradisional costing. Metode tradisional merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang. Dalam setiap unit barang, metode perhitungan biaya secara tradisional dapat disebut juga dengan metode perhitungan berdasarkan unit. Alokasi biaya overhead pabrik dalam metode tradisional didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau jam kerja mesin, atau juga hanya didasarkan pada volume produksi barang, dikarenakan masing-masing produk menghasilkan biaya overhead pabrik yang berbeda-beda. Maka saat menentukan harga pokok produksi barang biasanya akan tidak akurat, akan terjadi distorsi atau kesalahan saat menentukan harga pokok produksi per unit barang. Sistem biaya tradisional mengasumsikan produk-produk dan volume produksi yang terkait merupakan penyebab timbulnya biaya. Dengan kata lain, sistem biaya tradisional membuat produk individual menjadi fokus dari sistem biaya. Sistem akuntansi biaya tradisional mengklarifikasi biaya atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk pembebanan biaya menggunakan ukuran volume produksi, jam kerja langsung atau jam mesin. Sistem tradisional costing menurut Carter and Usry 2006-109, sistem perhitungan harga pokok dalam sistem akuntansi biaya tradisional dibagi menjadi dua, yaitu sistem perhitungan berdasarkan pesanan job order cost, sistem perhitungan berdasarkan proses-proses cost system. Pertama, sistem perhitungan berdasarkan pesanan. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, biaya ditelusuri dan dialokasikan ke pekerjaan, dan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk menghasilkan harga rata-rata per unit. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan juga digunakan secara luas dalam perusahaan jasa seperti rumah sakit, kantor konsultasi hukum, studio film, kantor akuntan, agen iklan, toko reparasi, menggunakan sistem pengumpulan biaya dengan perhitungan biaya berdasarkan pesanan untuk keperluan akuntansi dan tagihan. 2. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses biasanya digunakan untuk industri yang memproduksi produk yang homogen secara terus-menerus seperti batu bata, keping jagung, cornflake, atau kertas. Kelebihan dan kelemahan metode tradisional costing. Kelebihan perhitungan biaya tradisional menurut Holmgren 2005-42 adalah: pertama, sistem perhitungan biaya tradisional mudah diterapkan karena sistem ini lebih sederhana, maka lebih mudah dimengerti oleh pekerja sehingga mudah diterapkan. 2. Memberikan laporan manajemen dengan menunjukkan biaya yang dikeluarkan. 3. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kelemahan tradisional costing. Method menurut Gerritsen and Noren 2006 442-443. 1. Untuk biaya non produksi, akuntansi biaya tradisional hanya membebankan ke produk. Beban penjualan umum dan administrasi diperlakukan sebagai beban periodik dan tidak dibebankan ke produk. 2. Untuk biaya produksi dan perhitungan biaya berdasarkan proses, akuntansi tradisional membebankan semua biaya produksi ke produk, bahkan biaya produksi yang tidak disebabkan oleh produk. Contoh soal perhitungan tradisional costing. PT Sejahtera menjadi dua produk, yaitu tas dan sepatu. Datanya akan disajikan sebagai berikut: volume produk tas 10.000, volume produksi sepatu 40.000, harga jual tas 12.000, harga jual sepatu 6.000, biaya utama tas 6.000, biaya utama sepatu 3.000, jam kerja langsung tas 5.000, jam kerja langsung sepatu 10.000.
Akuntansi Manajemen PT Asejahtera mengidentifikasi aktivitas kos yang dianggarkan datanya sebagai berikut. Aktivitas rekayasa, anggaran kosnya itu 300.000. Setup itu anggaran kosnya itu 1 juta. Perputaran mesin itu anggaran kosnya itu 3 juta. Pengemasannya itu anggaran kosnya itu 200.000. Totalnya itu 4.500.000. Penyelesaian menghitung biaya per unit menggunakan metode tradisional. Total jam kerja sama dengan jam kerja langsung tas tambah jam kerja langsung sama dengan 5.000 ditambah 10.000 sama dengan 15.000. Biaya jam kerja langsung per unit. Tarif overhead pabrik dibagi jam kerja langsung sama dengan 4.500.000 dibagi 15.000 sama dengan 300 per jam kerja langsung. Biaya overhead yang dibebankan produk tasnya itu 1.500.000, per unit itu 10.000. Terus itu overheadnya 150 rupiah. Produk sepatu 3 juta, per unit itu 40.000. Terus overhead per unitnya itu 75 rupiah. Menghitung biaya per unit produk. Biaya utama tas 60 juta rupiah, biaya utama sepatu 120 juta rupiah, biaya overhead tas 3 juta rupiah, biaya overhead sepatu 12 juta rupiah, total biaya tas 63 juta rupiah, total biaya sepatu 132 juta rupiah, unit produksi tas 10.000 rupiah, unit produksi sepatu 40.000 rupiah, biaya per unit tas 6.300.000 rupiah, biaya per unit sepatu 3.300.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan harga transfer. Penetapan harga transfer terbagi dua, yaitu yang pertama, harga transfer merupakan harga pertukaran barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Besarnya harga transfer akan mempengaruhi presentasi divisi penjual dari sisi pendapatan, sedangkan bagi divisi pembeli akan mempengaruhi presentasinya dari sisi biaya. Harga transfer sering juga disebut intra-company pricing, inter-company pricing, interdivisional pricing, atau internal pricing. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni, merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Tujuan harga transfer. Tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer antara lain sebagai berikut. 1. Memaksimalkan penghasilan global. 2. Mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar. 3. Evaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara. 4. Menghindarkan pengendalian devisa. 5. Mengontrol kreditable asosiasi. 6. Mengurangi resiko moneter. 7. Mengatur cash flow anak atau cabang yang memadai. 8. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat. 9. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk. 10. Mengurangi risiko pengembalian oleh pemerintah. Penetapan harga transfer. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan berpengaruh terhadap ukuran kinerja berdasarkan laba dari kedua divisi, misalnya ROL dan laba residu. Penetapan harga transfer sering menjadi masalah yang ditanggapi secara sangat emosional. Sebagai contoh, jika divisi penjual berada di negara yang pajaknya rendah dan divisi pembeli beroperasi di negara yang pajaknya tinggi, maka biaya transfer bias ditetapkan cukup tinggi. Selanjutnya, laba akan masuk ke divisi yang berada di negara dengan pajak rendah dan biaya akan dibebankan pada divisi yang berbeda di negara dengan pajaknya yang tinggi. Masalah pokok dalam penentuan harga transfer. Apabila suatu pusat mempertanggungjawaban telah
desentralisasi secara murni, maka pengambilan keputusan dan kebijakan akan dilakukan oleh manajer unitnya. Suatu unit dianggap sebagai suatu perusahaan yang berdiri sendiri, sehingga segala keputusan berada di tangan manajer unit tanpa adanya campur tangan dari manajemen pusat. Kriteria penetapan harga transfer yaitu: 1. Kantor pusat seharusnya tidak melakukan intervensi terhadap kebebasan manajer divisi dalam mengambil keputusan yang terbaik. 2. Memungkinkan manajemen puncak untuk menilai kemampuan presentasi suatu divisi dengan adil dan bijaksana dan menghindarkan suatu divisi mengambil keuntungan atas biaya divisi lain. 3. Mampu meningkatkan motivasi manajer divisi untuk meningkatkan laba divisinya sendiri tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Kelebihan penetapan harga transfer yaitu: pertama, harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual, artinya laba kedua divisi tersebut, sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer. 2. Harga transfer dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan. 3. Harga transfer dapat menjadi pengendalian dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kekurangan penetapan harga jual yaitu: meskipun harga transfer aktual tidak mempengaruhi perusahaan sebagai kesatuan, penetapan harga transfer ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan dua cara, yaitu jika ia mempengaruhi perilaku divisi dan ia mempengaruhi pajak penghasilan. Divisi-divisi yang bertindak secara independen mungkin menetapkan harga transfer yang memaksimalkan laba divisi tetapi menimbulkan pengaruh sebaliknya bagi laba perusahaan secara keseluruhan. 2. Karena keputusan penetapan harga transfer dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, manajemen puncak sering tergoda untuk mencampuri dan mendikte harga transfer yang mereka inginkan. 3. Jika harga transfer tidak dapat dikontrol, maka akan menjadi masalah bagi perusahaan. Kekurangan penetapan harga jual yaitu: 1. Meskipun harga transfer aktual tidak mempengaruhi perusahaan sebagai kesatuan, penetapan harga transfer ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan dua cara, yaitu jika ia mempengaruhi perilaku divisi dan ia mempengaruhi pajak penghasilan. Divisi-divisi yang bertingkah secara independen mungkin menetapkan harga transfer yang memaksimalkan laba divisi tetapi menimbulkan pengaruh sebaliknya bagi laba perusahaan secara keseluruhan. 2. Karena keputusan penetapan harga transfer dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, manajemen puncak sering tergoda untuk mencampuri dan mendikte harga transfer yang mereka inginkan. 3. Jika harga transfer tidak dapat dikontrol, contoh soal penetapan harga transfer. Divisi suku cadang pada PT Yulita menghasilkan komponen yang dijual secara internal dan eksternal. Informasi tentang biaya produksi dan penjualan komponen tersebut adalah sebagai berikut. Harga jual per unit 750.000, biaya produksi variabel per unit 350.000, biaya produksi tetap per unit 100.000, biaya pengiriman per unit 10.000. Kapasitas produksi 15.000 unit. Untuk tahun mendatang, divisi ini mengharapkan dapat menjual produk sebanyak 10.000 unit. Divisi motor merencanakan membeli 8.000 unit komponen di pasar eksternal dengan harga 750.000 per unit. Nyonya Clara, manajer divisi suku cadang, membujuk Nyonya Francisca, manajer divisi motor, untuk membeli komponen secara internal dengan harga 500.000 per unit. Berdasarkan data di atas, saudara diminta: 1. Menghitung harga transfer minimum bagi divisi suku cadang. 2. Menghitung harga transfer maksimum bagi divisi motor. 3. Menghitung laba rugi bagi perusahaan apabila transfer internal tersebut terjadi. 4. Jika Nyonya Francisca mengetahui bahwa divisi suku cadang memiliki kapasitas menganggur sebanyak 10.000 unit, bersediakah Nyonya Francisca membeli komponen tersebut dengan harga 500.000? Jelaskan alasannya.
5. Berdasarkan informasi pada butir 4, jika divisi motor menawar harga suku cadang tersebut sebesar 360.000, apakah divisi suku cadang bersedia untuk menyepakati harga tersebut? Jelaskan alasannya. Penyelesaian. 1. Harga transfer minimum 350.000. 2. Harga transfer maksimum 750.000. 3. Laba bagi perusahaan 3.200.000 rupiah. Dalam kurun 250.000 rupiah ditambah 150.000 rupiah dikali 8.000 unit. 4. Bersedia karena masih memperoleh tambahan laba 250.000 per unit. 5. Bersedia karena masih memperoleh tambahan laba 10.000 per unit. Itulah penjelasan dari saya mengenai sistem perhitungan biaya tradisional costing dan penetapan harga transfer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.